Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita kembali ngaji yang materinya adalah Islam politik, syariat sia-sia. Kali ini kita melanjutkan pengajian kita dengan surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai ke-14. Mungkin dengan lanjutan dari yang lalu, insya Allah Pak Ustadz Sa'roni bisa memberikan tafsir dan membacakannya sampai selesai, sehingga kemudian kita pada dua Ahad yang akan datang memulai dengan ayat-ayat yang baru. Jadi kembali lagi ini melanjutkan surat As-Saff yang pada 2 minggu yang lalu ayat pertama sampai dengan 9, sekarang ayat 10 sampai ke 14. Tafadhol Ustaz Sa'roni dibacakan sampai terakhir, kemudian ditafsiri, ya kalau bisa selesai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Monggo Ustaz, tafadhol. Nomor berapa ya? As-Saff itu 61, surat 61. Oh, ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang terakhir, 14. Itu ada di dalam pengumuman saya, tinggal dibaca. Jadi surat yang ke-61, ayat ke-10 sampai dengan 14, atau ayat yang terakhir. Monggo Pak Ustadz Sa'roni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini Allah berikan kita semuanya iman, Islam, kesehatan, termasuk kita masih diberi umur panjang. Insya Allah semoga aja kita semuanya masih nanti beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan. Semoga aja Allah masih berikan kita semuanya menangi bulan Ramadan, gitu ya, masih menjadi hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, diturunkannya Al-Quran, banyak amalan-amalan yang tidak disyariatkan di bulan kecuali hanya di bulan Ramadan. Semoga aja Allah berikan kita kemudahan, kelancaran dalam mengikuti nanti di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan kita bahas, yakni di surat As-Saff. Ya, insya Allah akan kita bacakan ayat 1 sampai ayat 14. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Subhanallah. Alhamdulillah sudah kita bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebagai kesimpulan dari ayat yang ke-1 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semuanya bahwa semua yang ada di langit, semuanya yang ada di bumi itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan yang dilakukan oleh semua yang ada di langit dan di bumi adalah ketundukan yang akan menghasilkan sebuah keharmonisan
terjadinya apa yang ada di alam semesta ini. Sehingga mungkin bisa kita katakan sekian juta tahun bumi, ada matahari, ada planet-planet yang lain bisa harmonis, perputaran, peredaran, apakah revolusi maupun rotasi, semuanya berjalan dengan bagus. Kenapa? Karena semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah mengawalinya. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, kalau begitu ingatlah ketundukan pada alam, ketundukan alam kepada Allah akan menghasilkan sebuah tatanan yang harmonis. Maka kalau kalian juga mengikuti aturan Allah, maka akan tercipta pula tatanan masyarakat yang sesuai dengan ketentraman, tatanan masyarakat yang tercipta sebuah kedamaian, kesejahteraan, keadilan. Oleh karena itu, di sini Allah memberikan penekanan kepada kita semuanya bahwa Allah menekankan kepada orang-orang yang beriman ketika menjadikan kehidupan akan tercipta kasih sayang antara satu dengan yang lain, berarti harus adanya kerjasama antara orang-orang beriman. Maka diumpamakan bagaimana orang-orang terdahulu zamannya Nabi Musa diperintahkan agar manusia itu tunduk kepada Allah. Demikian pula di ayat yang ke-6, Allah juga menginformasikan bagaimana manusia itu juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya lagi bahwa begitulah dalam kehidupan pasti nanti akan tercipta sebuah kondisi yang berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Sehingga terus terjadilah pergolakan, perseteruan, perpecahan, dan mungkin sampai peperangan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Tetapi Allah menegaskan di sini bahwa ayat yang ke-7 bahwa Allah lah yang sebenarnya telah menjadikan Islam ya sebagai sebuah agama yang akan membawa sebuah nilai-nilai peradaban yang sungguh luar biasa, terciptanya sebuah kebaikan, kehidupan, ketentraman, dan kesejahteraan. Maka di sini Allah yang akan pula menyempurnakan Islam yang telah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, nah, gitu ya, dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan ditutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kata Allah di ayat yang ke-9. Dialah Allah yang mengutus semua para rasul tadi itu bukan karena hawa nafsu para rasul, tetapi semuanya para rasul tersebut bil huda wa dinil haq, yakni dengan membawa ajaran-ajaran petunjuk, nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan manusia, sehingga terciptalah sebuah kehidupan kesuksesan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sehingga di ayat 9 ini pula Allah memberikan motivasi kepada orang-orang yang melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Tentang apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Untuk senantiasa terus kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan tersebut. Sehingga betul-betul nanti apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu mengalahkan semua agama-agama yang lain. Maka di ayat yang ke-10 Allah memberikan keterangan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan yang menjalankan syariatnya. Allah memberikan informasi, hal ursidukum ila tijaratin azamatis sa'ni tunjikum min adabin muwajjah. Sebagaimana ayatnya sama. Apakah aku tunjukkan kepada kamu ada sebuah perdagangan tunjikum yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadikan bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itulah yang harus diperjuangkan, yakni ajaran agama Islam. Jadi akan aku tunjukkan kepada kalian semuanya sebuah perniagaan. Di sini perniagaan artinya apa? Bahwa perniagaan berarti sesuatu ada untung, ada rugi. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena perniagaan. Ada sesuatu yang harus kita jual. Nah, apa itu? Kata Allah perniagaan itu karena ada nilai untung dan ruginya dijawab di ayat yang ke-11. Yaitu berupa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata perniagaan itu karena berniaga itu berarti memilih. Kita mau jual berapa, kita mau lakukan apa, bagaimana cara kita bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Maka ternyata di dalam kita berislam itu sama diibaratkan oleh Allah seperti perniagaan. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya itu adalah merupakan pilihan, bukan ketetapan. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bukanlah merupakan door prize yang seakan-akan tiba-tiba orang pergi ke suatu tempat atau di sebuah acara, ternyata tiba-tiba, aku kok dapat. Bukan. Nah gitu ya. Jadi ajaran-ajaran agama Islam adalah sesuatu yang bukan secara tiba-tiba, perlu diperjuangkan. Makanya di sini bagaimana perniagaan yang akan menyelamatkan itu, yakni kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana kondisi kita pun juga begitu, di mana saja dan kapan saja, ketika kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya dengan menjalankan ketaatan sami'na wa ata'na adalah merupakan bentuk perjuangan. Termasuk di sini dijelaskan bahwa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ketika memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah itu ternyata harus disertai dengan tujahiduna, perjuangan di jalan Allah dengan apa? Harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Itu akan adalah lebih bagus buat kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi Islam yang mungkin sudah menjadi tulisan di KTP kita. Islam yang sudah menjadi warisan yang kita warisi, maaf mungkin dari orang tua kita yang kebetulan orang tua kita mewariskan begitu. Ternyata untuk kita Islam berikutnya lagi tidak hanya sekedar yang penting KTP kita, tetapi harus bagaimana kita menjaga tadawamuna ala imanikum billah. Kita semuanya mampu untuk terus-menerus bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan senantiasa berjuang untuk apa? Linusrati dinihi, yakni memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita semuanya mampu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di dalam hari ini tergantung dari kita semuanya menganggap bahwa agama Allah itu perlu diperjuangkan atau tidak. Kalau kita menganggap bahwa kita punya benda, yang benda itu kalau maaf misalnya kadang di depan rumah kita ada tukang rombeng, nah gitu ya. Benda itu terus akhirnya
dibeli sama Pak Rombeng yang berupa besi ya, yang sudah karatan, yang sudah nggak ada nilainya macam-macam, nah, gitu ya. Karena nggak ada nilainya, berapa ini Pak? Nah, ya 5.000, karena hanya berupa besi macam-macam. Ya, karena kita merasa bahwa benda itu tidak ada harganya, nggak ada nilainya macam-macam, ya kita jual aja 5.000. Tetapi apabila benda itu ternyata, maaf, misalkan saja berupa intan, berupa emas, yang katakanlah berat, gitu ya. Kita tahu ini emas, ini intan. Nggak mungkin kalau hanya kita biarkan begitu saja. Akhirnya kita berusaha untuk membawa benda yang menurut kita tadi emas yang bagus, karena kita nggak bisa bersihkannya, dibawa ke tukang emas untuk dicuci, bagaimana biar lebih bagus, lebih mengkilap, mungkin diapakan lagi macam-macam. Ternyata apa kata tukang emas? Wah, ini harganya bisa 1 M ini. Nah, gitu ya. Begitu kagetnya orang yang membawa tadi, ini harganya bisa 1 M ini misalkan saja. Maka orang tersebut akan hati-hati untuk membawanya, akan meramatnya, enaknya dijual atau kenapa? Karena sangat berharga. Demikian pula di dalam kita berislam ini, Islam itu penting, atau yang penting pokoknya Islam. Nah, gitu ya. Ini nanti akan memunculkan perilaku kita dalam berislam. Sama seperti kalau kita nanti Ramadan penting atau yang penting pokoknya Ramadan, kan? Yang penting puasa atau puasa itu penting. Ya. Kerja itu penting atau yang penting kerja. Nah, kalau yang penting kerja, ya pokoknya kerja. Walaupun nggak dapat gaji, ya pokoknya yang penting kerja, timbangannya di rumah nanti diseneni sama bojo, ya yang penting kerja. Nah, akhirnya dapat 1 hari mungkin hanya 50.000, yang penting kerja. Tetapi kalau kita mengatakan kerja itu penting, dengan penuh perhati-hatian, perencanaan, keseriusan, usaha yang sungguh-sungguh, sama seperti di dalam hal ini kita berislam. Ya, apa sih Islam itu? Kebanyakan kalau kita hanya sekedar Islam sebagai warisan, Islam hanya di KTP. Ketika kita menjalankannya pun akhirnya ya hanya yang penting pokoknya Islam. Nah, sehingga ketika di keluarga nilai-nilai Islam ya tidak berusaha untuk diramut. Ketika kita bermasyarakat, nilai-nilai Islam ya nggak berusaha untuk ditawarkan. Apalagi tingkat kota, apalagi tingkat negara. Konsep-konsep Islam yang betul-betul luar biasa tidak pernah ditawarkan. Kenapa? Wong Islam itu gak penting. Makanya kembali ke ayat yang di awal tadi, bahwa Allah mengawali dengan sabdahalillahi. Allah itu maha suci. Semuanya yang menjadi produk Allah adalah luar biasa. Matahari tanpa ada, mungkin kalau buatan manusia itu harus ada bahan bakarnya, tetapi matahari didesain oleh Allah sedemikian rupa, ya. Termasuk hewan-hewan, berapa juta jenis hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semuanya karya Allah yang luar biasa. Mereka semuanya mengagumi tentang karyanya Allah yang luar biasa, tetapi mereka tidak mengagumi karyanya Allah yang berupa ajaran yang dibawa, yang menyelamatkan, yang mensejahterakan, yang membahagiakan penduduk atau pemeluknya di dunia wal akhirah. Tidak pernah direken. Nah, inilah gambarannya. Oleh karena itu di sini bagaimana orang-orang itu ketika nanti betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, tinggal tergantung sama seperti tadi. Nah, gitu ya. Orang itu sing penting kerja atau kerja itu penting. Kalau kerja itu penting, berarti kita akan mempersiapkan ilmunya untuk bekerja. Usaha apa yang harus kita lakukan. Kalau kerja itu penting. Kalau yang penting kerja, ya sudah. Nah, maka ada beberapa hal di sini yang perlu harus kita pahami, bahwa
Islam itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi Islam itu merupakan ajaran yang luar biasa. Sehingga di sini sedikit saya mungkin bisa saya tampilkan ya, ada keistimewaan Islam. Sehingga kita akan menjadi orang yang ketika berislam itu ternyata membanggakan. Nah, gitu ya. Maaf contoh ketika ada seseorang dia kerja atau pergi ke sebuah tempat pertemuan dengan menggunakan sepeda motor biasa karena memang tidak punya mobil. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang satunya lagi bawa mobil. Rata-rata ternyata semuanya membawa mobil-mobil mewah. Yang membawa sepeda motor biasa ditanya, kamu kesini tadi naik apa? Nah gitu ya, naik sepeda motor. Nah jawabnya dengan pelan-pelan. Nah gitu ya. Yang satunya lagi, kamu tadi kesini naik apa? Saya mau bawa mobil Alphard itu, yang keluaran terbaru. Jadi betapa rata-rata kita akan membanggakan apa yang prestasi selama ini yang sudah kita capai. Ya, kita membanggakan jabatan kita, gelar-gelar kita yang ada sehingga dengan bangga. Nah, kita ini ketika berislam kadang-kadang belum memunculkan sifat bangga. Sehingga untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang kadang-kadang masih belum begitu sebagaimana yang Allah jelaskan, yang sebenarnya nilai Islam itu adalah yang sudah diperjuangkan oleh para Nabi dan Rasul dari semenjak dahulu. Ada berapa di sini kemuliaan Islam ya yang perlu untuk bisa kita kembali. Satu, kita harus yakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama yang akan menjadikan Allah itu puas terhadap perilaku hambanya. Sebagaimana kalau kita sebagai seorang dosen, anak ini kalian semuanya harus mengerjakan tugas ini. Nah, terserah kalian gimana, yang penting pokoknya tugasnya ini. Nah, begitu kita kasih tugas itu ternyata ada anak yang sempurna dalam mengerjakannya. Nah, sehingga sampai tebal dari lembar halamannya itu karena data-data yang komplit, semuanya komplit sampai 200 halaman. Nah, gitu ya. Ada yang mengerjakannya itu hanya 10 halaman saja. Gitu ya. 10 halaman awal, penutup, sudah isinya hanya begitu saja. Tentunya kita akan melihat beda. Kita sebagai seorang dosen melihatnya akan beda. Nah, Allah melihat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk bisa membuat sebuah agama. Ya, manusia bisa Allah memberikan kemampuan manusia untuk bisa membuat sebuah tatanan-tatanan di masyarakat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan Allah puas terhadap perilaku sosok manusia, manakala tatanan-tatanan untuk berbuat itu, yakni apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni berupa al-Islam. Inna dina alladhi irtadahu Allahu li khalqihi. Sesungguhnya agama yang dijadikan sebagai pedoman untuk hidup oleh manusia hanya satu, yaitu Islam. Betapa banyak di antara kita semuanya yang belum bangga kalau kita menjadi orang Islam. Padahal ini sangat-sangat memuaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, bahwa hanya Islam. Nah, gitu ya. Agama yang betul-betul original. Ajaran-ajarannya yang tidak tercampurkan oleh ajaran-ajaran para atau tulisan tangan-tangan para pendeta, para rahib, atau para kiai, para ulama, para ustadz, para guru. Tidak ada satupun, ya, gitu ya, ucapan atau pendapat, ide dari para guru, ulama, kiai, ustadz yang ikut campur tangan di dalam ajaran agama Islam. Sehingga Islam dijelaskan adalah ala lillahi dinul khalis.
Agama satu, agama yang betul-betul murni, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada campur tangan nilai-nilai kesyirikan, apalagi yang dimasuki oleh tangan-tangan jahat, hanya satu, yaitu ajaran agama Islam. Yang ketiga, keutamaan Islam adalah merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin, akan membawa dampak bukan hanya kesuksesan pemeluknya saja, pengurusnya saja, tetapi untuk semuanya, apakah dia beragama Islam atau tidak. Bahkan sampai untuk alam pun akan menikmati nilai-nilai yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Yang keempat, agama untuk semua manusia. Kalau agama-agama yang dibawa oleh Nabi Musa hanya untuk orang Bani Israel, Nabi Aisyah hanya untuk orang Bani Israel, tetapi Islam adalah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, agama yang untuk semua manusia. Berikutnya lagi, Allah memberikan keterangan bahwa agama yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang dimenangkan oleh Allah seperti tadi yang kita baca ya. Agama yang dimenangkan oleh Allah yakni agama Islam. Tetapi jelas kalau ada balap mobil di tol misalkan saja ya, ada Pajero yang terbaru balapan dengan bemo. Nah, balapan dengan bemo yang sudah keluaran tahun berapa gitu ya. Akhirnya betul-betul balapan di jalan tol. Ya pasti kita akan mengatakan yang menang adalah Pajero yang terbaru. Loh, kenapa demikian? Karena semuanya onderdilnya baru, mesinnya oke, semuanya oke. Islam juga demikian. Tetapi tetap tergantung yang nyetir siapa, drivernya siapa. Islam juga begitu hebat Islamnya. Tetapi drivernya, pelaku-pelaku Islamnya siapa? Yang mengendalikan Islam siapa? Maka di dalam hal ini, itulah Allah mengirim tadi sebagaimana di ayat yang bagaimana kita mampu memperjuangkan agama Allah yang luar biasa ini. Yang berikutnya lagi, Islam adalah merupakan khairu ummah, ya, yang senantiasa bergerak untuk menjadikan umat itu bagaimana menjadi umat yang baik, mengajarkan kepada pelakunya, orang lain di luarnya, tetangganya, satu RT, satu kampung, terus semuanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Yang berikutnya lagi adalah Islam adalah merupakan agama yang mempunyai derajat yang sangat tinggi, ya, derajatnya yang sangat tinggi, sedangkan yang terakhir Islam mengatur seluruh aspek. Ya, ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya gitu ya. Jadi agama yang menjelaskan, menyelesaikan permasalahan yakni dengan secara sempurna. Nah, itu adalah Islam. Bagaimana sosok sebagai seorang pribadi, bagaimana ketika berekonomi, bagaimana ketika berbisnis, bagaimana ketika berkeluarga, bagaimana ketika ada kematian, bagaimana ketika ada pernikahan, bagaimana mengatur negara, bagaimana mengatur dunia, bagaimana mengatur alam semesta, bagaimana mengatur sumber daya alam, semuanya ada di dalam Islam. Nah, gitu ya. Makanya sekali lagi tadi, kehebatan Islam, kalau kita lihat hebatnya luar biasa. Seperti Pajero tadi yang mau bertarung dengan bemo, pasti menang Pajero. Tetapi tergantung siapa yang nyetir. Ternyata yang nyetir Pajero adalah orang yang belum pernah dia menyetir mobil, hanya bisanya sepeda motor saja. Ya tetap berhenti di situ saja mobilnya. Nah, oleh karena itulah di sini bagaimana dengan kemuliaan Islam yang betul-betul luar biasa tadi, kita menjadi orang-orang yang mampu melanjutkan, makanya Allah tadi memberikan keistimewaan. Siapa yang mampu memperjuangkan nilai ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kabar gembira di sini. Yang firlakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian, memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai, tempat yang begitu indah di surga tersebut, yakni keuntungan bagi orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Termasuk nanti adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan yang dekat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka ditutup di ayat yang ke-14 di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman,
Anda sudah mempunyai konsep di dalam berislam. Konsep aturan dalam Islam sudah jelas. Nah, gitu ya. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyin. Apakah kalian semuanya mampu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Nabi Isa itu meminta tolong kepada umatnya untuk menolong Nabi Isa dan agama Allah. Man ansari ilallah, maka mereka semuanya mengatakan qalal hawariyun, pengikut Nabi Isa mengatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah memberikan keterangan di terakhir ayat yang ke-14, kata Allah, fa'ayyatna alladziina aamanu 'ala aduwwihim fa'asbahu dhahirin. Nah, maka Allah menutupnya dengan kata-kata apa di situ? Allah itu nanti akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka akan menjadikan orang-orang yang betul-betul menang. Inilah janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sedikit tentang masalah surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 14. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama mendengarkan tafsir dari surat As-Saff, surat yang ke-61. Sebetulnya dari 1 sampai 9 sudah dibahas secara rinci oleh Ustaz Sa'roni pada beberapa waktu yang lalu. Pada pagi hari ini fokusnya pada ayat yang ke-10 sampai yang dengan ke-14. Difokuskan khususnya tadi pada ayat yang ke-10, ke-11, ke-12, dan kemudian ditutup dengan ayat yang ke-14. Dengan review pada ayat yang pertama sampai yang ke-9. Monggo silakan kalau ada Bapak Ibu yang mempunyai katakanlah pertanyaan atau saya Pak Fuad. Penjelasan lain, silakan. Pak siapa? Aku Kanto. Pak Dr. Kanto, wajahnya kok ketutupan Pak Kanto, kok berabut gitu, kenapa? Belum diganjel HP-nya, masih. Oh lah. Kelihatan Pak Kanto ditutupi awan apa pikirku. Padahal ini terang benerang ini. Monggo Pak Kanto, silakan. Ya, begini Ustadz, kita ini ya barangkali bukan termasuk saya dan Pak Fuad dan lain-lain yang ada di sini ya, meyakini bahwa Islam itu, Al-Quran itu adalah Wisopo, maha sempurna, maha benar gitu ya, dan penuh dengan dalil-dalil yang mesti benarnya gitu kalau dijalankan. Itu tidak ada masalah sudah. Saya sebetulnya kepingin diberikan secara singkat. Bagaimana setelah sahabat Rasulullah yang 4 itu selesai, diteruskan dengan khalifah seterusnya Muawiyah sampai Abbasiyah itu kok sampai digebuki sama orang Jengiskan itu kok ya gak iso apa-apa gitu loh. Ini yang perlu kita kemukakan juga. Kurang dibahas masalah ini. Saya orang agak ekstrim berpikir gini. Orang mengatakan itu Jengiskan sangat jahat. Sampai bukunya orang Islam dibuang semua ke Sungai Efrat dan airnya menjadi hitam. Saya berpikir, jangan-jangan itu begitukan sama Allah ya. Karena di dalamnya banyak tulisan nggak beres itu. Itu misalnya, ya toh? Yang saya pikir, barangkali saya salah, seperti munculnya Islam apa itu? Islam Wihdatul Wujud. Itu sebelum ada Wihdatul Wujud, itu sudah ada yang namanya Pantheonism, teologi Yunani itu. Itu loh. Ini tidak pernah dibahas, yang dibacakan, wah, udahlah kalau, maaf ya, bukan mengecilkan arti pembicaraan hari ini, tapi Pak Fuad, suatu hari, sejarah Islam yang lebih teliti itu perlu dibahas juga. Beberapa paragraf atau apapun, supaya kita aware. Jadi ini ya mulai awak dewi ini ngereken gitu loh.
Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Aik. Pak Kanto ini sangat mendasar dan belum pernah dibahas dalam pengajian ini, Ustadz. Jadi kenapa itu kok terus begitu mudahnya digebuk sama Djengis Khan, dan kemudian betapa mudahnya kalau dulu itu Djengis Khan itu pada tahun 1200-an Pak Kanto, kemudian digebuk sama sekularisme Barat, ya pada tahun Perang Dunia Pertama, dan sekarang digebuk dengan macam-macam pada abad ke-21. Kita semua sekarang digebuk loh Pak. Ini perang Rusia sama Ukraina, ini kita umat Islam mau di mana posisinya? Walaupun itu jauh di sana, tapi kalau nanti sampai terjadi World War ketiga, apakah kita nanti tambah terpuruk lagi? World War I habis itu Utsmania. World War kedua habis itu kerajaan-kerajaan. World War yang ketiga habis pula lah. Mungkin sudah kiamat, kata wallahu alam. Jadi umat Islam memang tidak menempatkan dirinya sebagai satu umat, sebagai kaum. Dia lebih banyak menempatkan dirinya dengan harapan individual, egoisme, ingin mendapatkan surga kalau mati, yang caranya juga tidak benar. Lebih konyol lagi itu. Jadi ini pertanyaan yang besar, dan saya mengatakan bahwa as-soft ini dimensinya dua itu Pak Kanto. Tadi tidak sayang oleh Pak Ustadz Saroni yang ayat ke-13-nya itu nggak didetailkan itu. Ayat ke-12, ke-11, ke-12 itu pada efek individual. Kemudian ayat yang ke-13 itu efek sosial. Sebetulnya Islam itu harus semenang itu. Jadi menjadi penguasa dunia. Dan kemudian ayat 14 tadi itu disampaikan itu betul-betul kita memimpin itu. Orang Islam diberikan kekuatan. Tapi orang Islam yang benar gitu. Nah, yang benar itu ayat yang ke tadi itu. Ayat yang ke-11, ke-10 yang tidak dilakukan oleh orang Islam itu umumnya itu. Bahwa dia hanya yakin tapi tidak wajahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah. Tidak ada perjuangan di dalamnya. Bahkan sekarang itu ada suatu saya bilang itu suatu pelemahan atau counter terhadap perlunya jihad, perlunya perjuangan, dan mengatakan Islam nggak usah, Tuhan itu dibela nggak usah. Oh, Tuhan itu hebat, nggak usah dibela, nggak usah ditolong. Wah, itu luar biasa itu. Itu adalah menurut saya menentang surat Al-Quran, ayat Al-Quran khususnya yang ini. Bahwa nilai yang tertinggi dari Islam itu justru perjuangan. Orang Islam tidak individual, sholat, amal sosial, jihadnya nggak ada. Padahal kunci dari keseluruhan itu adalah jihad. Wahyu pertama saja, Iqra itu sebetulnya jihad. Iqra itu adalah sampaikanlah. Iqra salam. Jadi sampaikanlah salam. Kalau dalam Islam, sampaikanlah bahwa pencipta, Allah itu pencipta. Allah itu memberi kepada kamu pelajaran. Itu sampaikan. Tapi orang Islam tidak menyampaikan. Jadi saya kira ini Ustadz Sa'roni, perkataan Pak Kanto ini sangat mendasar. Kenapa kok sampai begini model Islam sekarang? Ya. Kemudian kita bagaimana solusinya? Itu mungkin ada ayat yang lain yang bisa menerangkan itu. Monggo Pak Kimin sebelum dijawab oleh Pak Saroni memberikan tambahan. Pak Tutu ini saya senang sama Pak Dr. Ahmad Bakarman ini kok nggak memberikan komentar-komentar nih. Monggo saya undang ini yang sudah hadir ini, Pak Kimin mungkin mulai. Saya kira begini. Jadi memang masalahnya itu kita itu lupa bahwa Allah itu sudah menetapkan sunatullah. Nah, sunatullah ini tidak
kita patuhi dengan baik gitulah gitu. Jadi sehingga kita ini perjuangan kita ya individual pikirannya untuk kepentingan pribadi masing-masing. Aku kalau sudah enak ya sudah. Padahal yang namanya sunatullah itu kan harus dilakukan. Bagaimana kita bisa menang kalau kita antar umat Islam juga tidak saling tolong menolong gitu. Sehingga kalau itu ya tidak bisa itu ya. Jadi kita ini lemah dalam soal sunatullahnya itu yang tidak dilakukan. Menurut saya begitu. Orang itu hanya yakin nanti Allah mesti memberikan. Nah, sunatullah sudah jalan ya. Orang percaya bahwa yang namanya penyakit itu tidak akan masuk masjid karena masjid itu rumah Allah. Ya. Menurut saya ya itu menentang sunatullah. Ya beda. Kalau kita membuat masjid kemudian di bawah permukaan air di jalan ya mesti air masuk. Itulah sunatullah yang harus dilakukan. Jadi kita ini kurang menggalang kesatuan-persatuan untuk berarti sunatullah yang kita kaji. Menurut saya intinya sebenarnya kita itu tidak bisa menang karena tidak melupakan sunatullah itu. Kita yakin aja Allah mesti akan kita ya Allah itu kan semua itu Allah yang menetapkan sudah hukum-hukumnya itu ada gitu. Itulah buat saya itu Pak Fuad. Ya. Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Sugimen, Pak Kanto sudah memberikan kunci besar. Karena orang Islam kalah karena tidak mengikuti sunatullah untuk menang. Sunatullah menang itu ada. Yang sunatullah yang dibahaskan Pak Kim ini sunatullah yang terkait dengan empiris tentunya. Kalau sunatullah yang gaib itu memang kita tidak pernah bisa empiris. Sunatullah empiris, misalnya apa? Tadi itu persatuan. Ya. Bagaimana orang Islam bisa menang kalau sama orang Islamnya tidak bersatu dan tidak saling menolong? Bukan itu aja Pak Gimin, saya tambahi. Orang Islam itu tidak menolong orang Islam yang mau menegakkan Islam. Orang Islam menolong orang kafir mau menjadi pemimpinnya orang Islam. Itu kebodohan yang luar biasa, Pak. Itu sama sekali, waduh, sunatullah merusak Islam. Bukan sunatullah untuk membesarkan Islam. Bayangkan orang Islam, kelompok Islam, mendukung orang kafir menjadi pemimpin negeri plural. Itu sunatullah perusak. Itu dalil Allah yang merusak Islam. Itu dalil Allah yang akan menghebatkan orang kafir. Menghebatkan musuh Islam. Jadi sunatullah itu adalah dalil-dalil Allah terganti dalam kehidupan ini. Kita minum baygon. Sunatullah untuk mati. Sunatullah untuk sakit. Ini ada orang Islam, kelompok Islam, mengaku Islam, tapi menolong kafirin, menolong munafikin menjadi pemimpin plural. Mana bisa menjadi Islam menang? Ini yang tadi saya kira jawaban umum Pak Kanto. Nanti kita bisa mendetailkan itu di dalam konteks keindonesiaan. Itu jawabannya Pak Kanto. Yang kedua sebetulnya ada Pak Gimin yang tadi mungkin belum diterangkan oleh Pak Gimin bahwa orang Islam itu Pak senengnya yang gaib melupakan yang empirik Pak. Jadi sunatullah yang disenengin itu hal-hal yang gaib. Yang itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk tahu yang gaib itu. Ngarang-ngarang. Sholat, berapa macam itu yang dikarang. Padahal tidak dicontohkan Rasulullah. Puasa, berapa banyak yang dikarang. Padahal itu tidak dicontohkan Rasulullah. Dia fokusnya pada yang gaib yang dia tidak paham dan tidak mempunyai kapasitas. Dia melupakan yang sunatullah empirik yang disuruh Allah melakukannya tapi tidak dilakukan. Nah, akibatnya habis dia secara empiris. Tadi Pak Kanto membicarakan tentang mencontohkan balapan mobil dengan hancurnya umat Islam sekarang mulai dari zamannya Tartar, Abbasiyah,
kemudian Perang Dunia I Utsmaniyah, Perang Dunia Kedua orang Islam yang benar, yang abad yang ke-21 nggak tahu siapa, habis mungkin. Saya kira itu, dan yang kedua orang Islam melupakan sunatullah yang empirik, dan itu sains teknologi, Pak. Antara bemo dengan Pajero, antara bom nuklir dengan mercon. Saya kira itu, monggo silakan. Pak Tutu, Pak Bakarman, ayo ada tambahan? Ya Ustadz. Nggih, monggo. Suara saya jelas Ustadz. Nggih. Alhamdulillah, bagus sekali ya, bagus sekali. Mudah-mudahan wajahnya kok nggak kelihatan ya Pak ya. Aduh. Di kamar Ustadz, mohon maaf. Oh, mungkin masih acak-acakan. Mohon maaf. Gini. Saya juga di kamar loh ini. Ya, mudah-mudahan apa ya, analisa saya benar. Tapi ya itu pun sebenarnya hasil dari mendengarkan ulasan-ulasan dari yang lebih pakar. Kalau bicara penyebab, saya yakin kita semua sudah tahu penyebabnya dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam ya kita selalu berkonflik dengan orang-orang Khawarij dan sebangsanya. Kemudian kita juga berkonflik dengan munafik, dengan orang-orang munafik. Nah, ketambahan lagi, makin lama kita ini makin sekuler juga, makin mengidolakan dunia. Nah, itu penyebab-penyebab itu yang akhirnya kita menjadi semakin lemah. Nah, solusinya mungkin itu yang diformulasikan, yang mau diformulasikan Pak Kanto itu siapa nanti yang bisa ditokohkan menjadi pemimpin, dan mungkin bukan hanya seorang, jadi sekelompok orang yang secara ilmu itu mumpuni dan bisa dijadikan pemimpin. Itu mungkin nanti yang diformulasikan Pak Kanto itu. Nah, itu mungkin kira-kira analisa saya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Sa'roni, yang kaitannya yang Ustadz Fuad tadi sampaikan di ayat 13 itu, bahwa kubu sebelah itu seperti yang disampaikan Ustadz Fuad tadi. Satu, Allah itu Maha Kuasa, kenapa kok minta dibela-bela? Lah terus kalau Allah minta kita atau minta hambanya itu menolong, berarti Allah butuh pertolongan. Nah, ini kubu sebelah itu mengatakan seperti itu. Nah, itu pundi Ustadz Sa'roni memahamkan atau memaknai menolong agama Allah itu supaya memang pas dalam kita memaknainya. Mungkin itu Ustadz Fuad, mohon maaf. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Saya tadi sudah sitir ya Pak, bahwa memang itu bagian dari strategi lawan untuk meruntuhkan Islam dengan lisan. Itu mungkin nanti akan dibacakan mungkin oleh Ustaz Sa'roni itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu akan meredam agama Allah dengan omongan, dengan cara-cara yang lesan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi ada memang strategi musuh Islam itu meredupkan Islam dengan lisan, dengan cara dan Suaranya hilang, Fuad. Hilang, ya. Biasa, jaringan hari Minggu. Oh.
Nggih, jalannya macet. Oke, udah. Kalau begitu saya Oke, Ustaz Saroni. saya hanya berikan sedikit ulasan aja ya. Jadi memang di ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang menggunakan lafaz in tansurullaha yansurkum. Jadi tolonglah Allah, maka Allah akan menolong Anda. Seperti tadi juga begitu, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kalian semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Nah, ini memang sering lafaz ini digunakan oleh orang-orang kubu sebelah itu untuk melemahkan kita sehingga akhirnya lihat bahwa Allahmu itu sebenarnya lemah. Nah, gitu ya. Allahmu itu sebenarnya lemah. Nah, kalau dijawab seperti itu sebenarnya ada di ayat yang ke Al-Baqarah ayat 26 gitu ya. Allah itu menciptakan nyamuk. Nah, untuk menunjukkan tentang apa? Allah itu kuat. Allah itu hebat. Allah menciptakan berupa nyamuk untuk apa? Coba. Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan Tuhan itu bisa nggak buat nyamuk? Gitu ya. Allah membegitukan jadi sebenarnya melihat dari sisi kalau kita argumentasi. Allah itu bisa membuat nyamuk tanpa harus membeginikan, dia bisa terbang, bisa begini, Masya Allah luar biasa. Coba Tuhan kamu bisa nggak membuat itu? Nah, jadi itu permisalan bahwa Allah itu bukan lemah. Nah gitu ya. Kenyataannya semua alam semesta yang menciptakan juga Allah, semuanya yang dipertuhankan juga yang menciptakan Allah, berhala-berhala yang dipertuhankan selama ini juga yang menciptakan Allah, termasuk otak-otak manusia yang sekarang meniadakan Allah itu ternyata itu juga karyanya Allah. Kalau karyanya Allah yang berupa otak saja sekarang bisa membuat keahlian teknologi yang sedemikian luar biasa, lalu bagaimana Allah yang menciptakan? Sehingga hal itu kalau dijadikan bahwa disuruh menolong Allah artinya Allah lemah itu bukan begitu maksudnya. Dalam hadis ada yang berikan penjelasan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksud daripada ayat dan hadis menolong Allah atau menolong agama Allah bukannya Allah tidak mampu untuk menolong, artinya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu berarti termasuk orang-orang yang dijadikan di sini adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Artinya apa menolong agama Allah itu? Ketika orang berbuat kebaikan, pasti nanti dia akan membuat kebaikan untuk manusia yang lain. Pasti berdampak kebaikan kepada makhluk yang lain, pasti akan berdampak kepada alam. Jadi seperti contoh, ketika seseorang dalam ayat yang dijelaskan barang siapa yang membunuh satu manusia yang dia tanpa ada alasan yang benar tiba-tiba dibunuh, maka kata Allah ka'annahu qatalan nasa jami'a. Maka itu seperti membunuh semua manusia. Allah menggunakan gaya bahasa menolong itu sebenarnya bukannya Allah butuh pertolongan. Tetapi ketika kita membantu kepada orang lain, menolong hajat orang lain, itu sama saja sebenarnya. Itu yang sebenarnya Allah itu tanggung jawabnya dalam tanda petik Allah memberikan fasilitas kasih sayangnya. Karena dia melakukan perbuatan menolong agama Allah, tadi melakukan perbuatan kebaikan, sehingga seakan-akan itu adalah menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita menjaga agama Allah, artinya adalah menjalankan kebaikan, itu artinya berarti akan menjadikan bahwa semua orang di luar kita akan mendapatkan dampak kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu artinya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita semuanya, salah satunya adalah seseorang yang dia itu memenuhi hajat seseorang yang dia betul-betul perlu untuk hajat itu, nah gitu ya, dan orang itu menolongnya pada saat itu, kata Rasulullah, itu nilainya lebih baik daripada orang iktikaf di Masjid Nabawi selama 40 hari. Bayangkan ya, iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? Kata Allah ternyata
lebih bagus dia amalan itu menolong kepada orang lain walaupun sesaat, tetapi orang begitu sudah kita tolong itu merasa dia puas. Nah, inilah artinya maksud daripada menolong agama Allah. Begitu kita menjalankan kebaikan, artinya bahwa kebaikan yang kita lakukan itu pasti berdampak baik kepada orang lain. Dalam tanda petik tadi berarti yang seharusnya ini nanti yang menyelamatkan Allah karena kita ikut menyelamatkan. Nah, gitu ya. Sama seperti ibu kita. Kita semuanya kan asalnya dari ibu kita. Nah, gitu ya, ibu kita. Sehingga Allah menjelaskan bahwa dalam lafaz-lafaz yang banyak menggunakan kata-kata khalaqnal insana. Khalaqna al-insan. Bukan menggunakan kata-kata khalaqtu. Berarti Allah itu banyak, bukan satu. Nah, itu yang sering kita contoh di sini lafaz ya. Dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata-kata khalaqtu. Nah, khalaqtu, saya. Tetapi di lafaz lain Allah menggunakan kata-kata khalaqna di sini ya. Nah, khalaqna. Kalau tu itu kan bermakna saya. Nah, jadi bermakna adalah saya. Nah, kalau na di sini bermakna kita. Nah, ya. Para mufassir memberikan keterangan kenapa Allah kadang-kadang menggunakan saya, ya, menggunakan kata-kata saya ini, kenapa kadang-kadang juga menggunakan kata-kata nahnu. Nah, kalau menggunakan kata-kata saya, yang dimasukkan dengan menggunakan kata-kata saya berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian yang mendesain manusia itu demikian. Ketika proses berikutnya lagi ternyata Allah tidak sendirian. Allah meminta bantuan dalam tanda petik, ya, kerjasama dengan para bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga lahirlah manusia dan manusia. Ya itulah memang ada beberapa lafaz-lafaz yang katakanlah sensitif yang sebenarnya dari sisi kajian bahasa itu pas, tetapi orang kadang-kadang mengambil itu untuk orang-orang awam sehingga mereka semuanya terprovokasi oleh penjabaran yang salah tadi, termasuk tadi dengan kata-kata menolong tadi, gitu ya, menolong tadi. Nah itulah gambaran kami tentang masalah menolong, ya. Ya. Terus berikutnya lagi tadi yang dari Pak Kanto sedikit, memang itulah kalau ada sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh para jenderal sekitar tahun 1900-an, begitu bertemu antara dari jenderal Perancis, dari Belanda, dari Inggris, mungkin ada dari Amerika juga ngumpul di situ. Begitu ngumpul di situ karena mereka semuanya itu kepingin untuk bagaimana Islam yang sudah berjaya menguasai dunia 1.200 lebih ini gimana ini bisa dikalahkan. Nyatanya perang salib nggak bisa mengalahkan. Perang salib dari bertahun-tahun nggak bisa mengalahkan. Apa ini kelemahannya umat Islam? Diteliti akhirnya oleh Panglima Perancis ini. Akhirnya karena pertemuannya di Panglima Perancis ini, akhirnya dia menyuruh kepada anak buahnya, tolong ambilkan ikan yang ada di depan rumah itu. Akhirnya 15 menit dia balik. Tolong maaf, saya nggak bisa mengambil ikan yang ada di kolam itu karena sulit untuk diambil. Akhirnya karena kata sang jenderal tadi mengatakan bahwa udah kalau begitu kolam itu di pojok-pojok itu ada kerannya untuk mengeluarkan air. Buka semuanya. Begitu setelah setengah jam buka semuanya, akhirnya air yang ada di kolam itu habis. Tinggal beberapa ikan saja yang ada di situ. Ambil sekarang 10 ikan dan bawa ke sini. Hanya dalam waktu 5 menit ternyata bisa. Akhirnya ikan tersebut dihadirkan di rapat di antara para jenderal-jenderal dari orang-orang tadi ya yang berkumpul tadi. Akhirnya kesimpulan Panglima Perancis, inilah orang Islam. Ya, orang Islam itu bagaikan ikan. Selama dalam dirinya ada Al-Quran, dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran untuk dirinya, berekonomi, bermasyarakat, tentang dunia mengamalkan Al-Quran, dia bagaikan ikan yang ada di dalam air. Tidak akan bisa dikalahkan dan dibunuh dan dimatikan dan ditangkap. Tetapi selama mereka semuanya itu sudah mulai cinta dunia,
mereka cinta harta, mereka cinta jabatan, mereka cinta wanita. Nah, begitu ya. Quran sudah mulai ditinggalkan, tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup, maka dengan begitu mudah Islam itu akan dihancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup gitu dulu. Sudah jam 10 lebih 12 menit, Pak Fuad. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad mungkin masih belum on itu. Jadi begini Ustadz, saya pikir kita harus bisa mengemukakan apa yang dibuat orang Islam pada waktu itu gitu loh, secara lebih detail. Sebab kadang-kadang orang kalau bilang, oh itu karena cinta dunia, orang itu belum ngeh gitu loh, gitu. Itu satu misalnya. Jadi saya berharap memang sekali-sekali sejarah dikemukakan. Seperti yang dikatakan oleh Pak siapa itu, Pak Profesor Sugimin. Dunia Islam itu kan apa? Sunatullah empirisnya itu sangat lemah. Sangat lemah, bahkan mereka tidak percaya. Gitu loh. Kemarin contohnya ya, ini seorang teman saya, seorang dosen ITS, tak usah saya sebut namanya. Dia bilang pada saya gini, Pak Kanto, saya kan sudah bilang bahwa COVID-19 itu adalah konspirasi katanya gitu. Lihat, selalu ada COVID jenis baru. Bahkan sekarang masih sibuk dengan Omikron, muncul lagi Omikron siluman gitu. Jadi apa enggak konspirasi? Kok dia ngomong yang belum ada? Loh ini loh persoalannya. Seorang dosen ITS ya, orang ngomong ada Omikron siluman itu kan karena dia melihat labnya itu lain gitu bentuknya. Dan sifat-sifatnya juga lain. Lalu yang kedua, dengan teori konspirasinya itu misalnya, dulu misalnya begini, kok bisa Bill Gates bikin vaksin? Wah, berarti dia itu sudah punya vaksin gitu. Orang Islam tidak tahu bahwa teknologi vaksin yang namanya mRNA itu 3 bulan jadi vaksin itu. 20 tahun yang lalu, zamannya saya kuliah itu ya 3 tahun bikin vaksin gitu loh. Gitu antara lain. Ya, oleh karena kita harus tembus ini hal-hal seperti ini. Seperti tadi Intan Surullah. Saya usul ke depan, sekali-kali terjemahnya jangan jangan menolong Allah. Dengan melihat hadis, tafsirnya dimasukkan sekaligus, ya itulah harusnya terjemahnya. Jadi ya saya pikir itu hal-hal seperti itu ya mulai harus dirintis sekarang. Seperti sekarang itu bagaimana misalnya saya salah satu aspek saling menyalahkan misalnya. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, loh, Allah kok menurut kamu ada tahu tempatnya? Karena mereka kelompok yang lain apa sih namanya Wahabi mengatakan istawa. Mu'tazilah Pak Kanto, Mu'tazilah, bukan Wahabi. Mu'tazilah. Ya, bukan orang Wahabi mengartikan istawa itu diartikan naik ke atas. Terus katanya yang kelompok ahli sunnah begini, loh kok naik ke atas? Jadi kamu tahu di mana Allah itu. Gitu. Lalu mereka buat tamsil karena repot mengartikan sendiri apa maksudnya istawa ilal ars itu. Gitu. Dan itu saling mengejek gitu loh. Jadi umat Islam itu memang ya saling mengejek itu bisakah dijadikan dalil ulama senang dunia gitu? Misalnya, nggak akan itu terjadi. Saya pernah kritik teman saya seorang Muslim suatu kelompok, dibelani seperti dosen ITS tadi, konspirasi Pak Kanto loh. Orang virus itu ada dan bisa dibuktikan ada. Kalau gini loh, kalau dalam teori ilmu kedokteran yang namanya ada itu adalah gini, saya menemukan di suatu tempat dan kalau itu saya lakukan lagi di tempat lain yang sama, virus gejala itu juga muncul. Itu yang namanya dalam dunia ilmu kedokteran namanya Cox formula itu, Cox paradigma atau formula itu. Dan saya kalau ngomong begini diguyu-guyu tambahan. Oh yo Pak Kanto, kok serone arpono virus gini loh. Saintis itu sudah melihat ini berubah bentuknya gitu. Gitu loh.
Apalagi kemarin maaf ya, wah orang nggak ngerti virus itu ngomong, wah jangan dinaikkan Omikron itu. Orang nggak tahu bahwa COVID-19 itu mempunyai efek jangka panjang yang tidak terprediksi sekarang. Beberapa kasus menunjukkan demikian. Ada salah seorang teman saya itu, seorang dokter, baik-baik dia. Kena COVID yang kemarin itu, yang Delta atau yang Beta saya lupa. Anak yang baik, yang sopan, sering bergurau sama saya bilang anak-anak di kelas saya, tiba-tiba itu jadi kayak orang stres gitu loh. Dia bilang, aku ini 2 kali negatif gitu. Ketawa-ketawa terus ya. Suatu hari tiba-tiba dia seperti orang stres. Dokternya yang datang mau meriksa diusiri semua. Kamu jangan ke sini, jangan bilang saya gila gitu. Subhanallah, aduh, Masya Allah, hal seperti ini terjadi. Dan menurut saya ini karena orang Islam seperti Pak Fuad tadi, nggak mau mengenal empiris sunatullah itu, seperti juga dipertegas oleh Pak Sugimin tadi. Salah satu bentuk empirisnya itu adalah pengalaman konkret yang sudah ditunjukkan oleh umat Islam itu apa. Jika kita tahu, oh tiba-tiba ya masih harus jadi khalifah, tapi nek kon lemah dalam mengambil keputusan yang benar, ya kalah sampai Genghis Khan kan gitu. Dan keputusannya lemah itu apa? Kita perlu tahu itu. Milenial yang sekarang ini tidak cukup kalau diberitahukan Al-Quran saja, karena itu terlalu abstrak buat mereka. Abstrak masih, nggak bisa merasakan dalam hatinya gitu loh. Minta maaf, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya masih bisa tadi video saya masih tidak bisa masuk, jadi saya bisa ngomongnya ini sudah kedengaran nggih? Sudah kedengaran ya? Sudah suaranya nggih. Jadi Pak Yanto menyarankan supaya kita lebih detail, lebih rinci, di mana poin-poin yang sebetulnya strategis, yang tidak boleh terlalu abstrak. Jadi misalnya senang dunia, tadi disampaikan, senang dunia itu kan juga mempunyai dimensi yang luas. Orang membuat bom nuklir tidak mungkin lah kalau tidak dengan dana. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah kelompok umat Islam mempunyai dana yang besar? Nah, itu terus dinaikkan ke atas. Jawabannya untuk bisa mempunyai dana besar itu milik negara. Bukan punya individu. Jadi artinya apa? Artinya umat Islam harus memimpin negara. Tidak ada satu manusia pun yang lebih kaya dari negerinya itu. Dalam melihat kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan. Nah ini diabaikan orang Islam. Negerinya diberikan pada orang kafirin. Negerinya diberikan pada orang munafikin untuk menjadi pemimpin. Negerinya diberikan pada orang sekuler untuk dijadikan pemimpin formal. Maka dia tertate-tate mengumpulkan dana. Jadi tolong hal yang seperti ini difikirkan. Betapa banyak orang Islam di sini yang senangnya mengumpulkan dana recehan. Dijadikan komisioner, sudah senangnya setengah mati. Padahal itu recehan itu. Jadi kuncinya seperti tadi saya katakan, yang disampaikan Pak Yanto, itu benar sekali. Kita itu tidak rinci dalam berpikir. Dan kemudian kita mengabaikan sunatullah, sains teknologi. Yang oleh Allah tidak dikasihkan di Al-Quran karena itu tidak perlu. Mengapa? Karena orang Islam sendiri harusnya punya otak untuk menemukan sunatullah itu. Masa COVID harus dimasukkan dalam wahyu? Sudah habis berapa godang buku itu. Tetapi bahwa ada perintah untuk mempelajari makhluk Allah biologis dengan segala sifatnya, itu sains teknologi. Finding. Jadi kelemahan orang Islam pada dasarnya 2. Mengapa hancur itu? Ini masih umum, tapi nanti didetailkan Pak Yanto. Nomor 1, orang Islam itu tidak berusaha untuk mengenal sunatullah empiris melalui sains teknologi. Proses. Akibatnya diambil orang kafir itu.
Sunatullah empiris dan dipakai untuk gebuk orang Islam. Yang nomor 2, Pak Kanto, ini kebodohan orang Islam juga, memberikan kepemimpinan formal di dunia pluralnya kepada orang yang tidak ngerti Islam. Orang yang tidak ngerti Islam itu ada 4 kategori kalau dia mempunyai KTP Islam, kata Pak Al-Gimin. Apa? Yang paling jelas, yang paling bawah itu orang tidak ngerti Islam, tapi KTP-nya Islam. Nomor 2, orang yang suka melanggar larangan Allah, itu dzalimin. Yang ketiga, munafikin. Munafikin itu adalah penipu Islam. Dan di luar seperti itu, ya memang musuh Islam yang bukan Islam. Bayangkan loh, pemimpin dunia pluralnya, mulai RT sampai negeri, sampai PBB, diserahkan orang-orang yang kayak begitu. Mau menang dari mana? 2 kelemahan ini harus dikoreksi untuk umat Islam di Indonesia. Ya, bagaimana koreksinya? Nah, inilah kemudian perlu detail analisis dari orang-orang yang pinter kayak Pak Gimin, Pak Kanto, Pak Tutu, Pak Bakarman gitu. Jangan berislam itu egois, mikir dirinya sendiri. Dan itu pun caranya salah. Tidak taat secara kafah pada Islamnya. Gimana Allah mau menempatkan dia di surga? Bolak-balik melakukan keliruan yang fatal, memilih pemimpin orang yang lain. Itu sendiri pelanggaran pada syariat loh. Yang memberikan dampak sangat serius pada Islam. Dan orang seperti itu ingin masuk surga. Kan konyol itu. Dan cara mendidik orang Islam seperti itu. Mana bisa menang orang Islam? Baiklah saudara sekalian, karena jamnya sudah jam 9:10, silakan ditutup oleh Pak Saroni dengan doa atau boleh ditambahkan, dan mari kita akhiri pengajian kita hari ini dan kita teruskan oleh Pak Kanto dan lain-lain pada yang akan datang. Tidak usah khawatir kalau yang hadir di sini hanya 5-4 orang-orang, karena apa, ini akan ada di YouTube dan yang dibaca oleh orang-orang yang mau membaca YouTube-nya pengajian Islam politik. Karena banyak orang Islam yang tidak tertarik. Monggo silakan, silakan Pak Kanto mau nambahin lagi ya Pak Fuad ya. Ya, Jadi monggo. gini, dakwah Islam itu mayoritas retorik, wis lah ngono ceritane operasional itu. Iya, harus dakwah Islam itu adalah amal. Misalnya di masjid-masjid sekeliling saya itu tidak pernah bicara rentenir itu jahat. Tidak ada. Di Madura kalau orang bilang rentenir jahat itu katanya tidak payu saya Pak. Gitu. Itu loh. Ini harus kita selesaikan. Di mana kita mulainya? Kita sebenarnya niat untuk menyelesaikan, menggerakkan titik ini. Dakwah Islam itu jangan retorik. Nek banyu digodhog iku umep, nek umep kena awakmu melencet. Itu yang tidak pernah dikemukakan dalam antara realitas yang kita alami dengan Al-Quran dan hadis ini sendiri. Minta maaf. Assalamualaikum. Ya, baiklah, itu penjelasan lebih detail lagi, maju lagi sudah lama-lama dapat detail ini. Saya kira demikian, nggih. Oke, Pak, waktunya Pak itu Pak Ustadz Saroni ini memang terbatas. Silakan Pak Saroni dikomentari dan berdoa. Mana Pak Saroni kok keluar? Sudah dipanggil. Baiklah, Pak Saroni. Hilang. Sudah ada Ya, poin lain. Baiklah saudara sekalian, dengan demikian mari kita tutup pengajian kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.